Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Apocalypse Food Stall Part 3. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Xiao Liang sudah memasak untuk markas Gu Yue, dan mereka senang orang-orang di sana suka dan memberikan ulasan positif untuk makanannya. Misi sistem hampir selesai karenanya. Xiao Liang senang karena satu makanan dan akan mendapatkan 30 ulasan positif. Kalau ini terus berlanjut, seharusnya aku bisa segera menyelesaikan misinya. Tapi saat itu meteran ulasannya turun drastis. Xiao Liang melotot kaget karena bar progresnya tiba-tiba menyusut begini. Sistem muncul dan bilang, "Jangan panik tuan, aku akan mengeceknya." Dengan cepat sistem menemukannya. Ada orang yang memberikan 0 poin ulasan positif menurut peraturan sistem. Jika tuan mendapatkan ulasan negatif, itu akan membatalkan ulasan positif di hari itu. Kalau Anda mendapatkan 3 ulasan negatif, sistem akan menghukum Anda dengan mengatur ulang poin Anda ke 0. Xiao Liang kaget mendengar itu. Dia kesal aturan yang brutal ini. Jadi kalau ada yang meninggalkan ulasan negatif, aku tidak akan pernah menyelesaikan misi ini. Xiao Liang berteriak kesal, siapa orang itu? Sementara itu, di kamar lain, ada orang yang mengirim ulasan negatif itu ke Xiao Liang, dan orangnya adalah Yin Hong. Dia kesal pada Xiao Liang karena ini pertama kalinya ada pria yang mempermainkannya. Dia masih mengingat rasa masakan Xiao Liang yang membuat tubuhnya lemas. Dia marah dan melemparkan pulpennya itu ke lantai. Saat itu datang dua pria yang merangkak mendekatinya. Itu dua orang bodoh yang bersikap seperti binatang dan ingin sesuatu ke Yin Hong. Emosi Yin Hong mereda dan mengatakan dia cuma suka anjing yang menurut. Hanya dengan melakukan pekerjaan dengan baik, kau bisa mendapatkan kasih sayangnya. Saat itu matanya mengeluarkan cahaya pink. Yap, sudah dipastikan. Yin Hong ini adalah pengguna kemampuan. Dan kayaknya itu mata pesona yang bisa membuat dua orang bodoh ini menjadi budaknya dan menuruti semua perintahnya. Setelah itu dia pun mengarahkan kakinya ke dua orang itu dan keduanya menjilat kakinya. Yin Hong tersenyum senang. Laki-laki hanyalah makhluk yang berpikir dengan pikiran yang salah. Gao Xiaoliang itu pun tidak akan ada bedanya. Dia tersenyum licik dan percaya diri bisa menundukkan Xiaoliang. Sementara itu Xiaoliang yang tampak saat ini sedang mancing. Dan saat umpannya dimakan, dia segera menarik pancingnya. Dan ikan yang dia tangkap cukup besar. Tapi ternyata itu bukanlah ikan biasa, melainkan ikan mutan. Xiaoliang panik dan malah dikejar ikan mutan tersebut. Dia kesal, apa-apaan ini? Gimana orang bisa hidup kalau mereka bermutasi sesuka hatinya? Dia masuk ke mobilnya dan ingin membuka pintunya, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Xiao Liang teriak, "Xiaobai, cepat buka pintunya." Sistem muncul dan bilang, host telah mendapatkan 3 ulasan negatif. Poin 4-nya di reset, ketentuan tuan rumah dicabut dan hukumannya dibatasi masuk. Mobilnya tiba-tiba hilang dari sana. Xiao Liang kesal dan marah, "Sialan kau." Saat itu, ikan mutasi datang dan dengan cepat menampar wajahnya dengan ekor besarnya itu. Dan tubuhnya ditimpa si ikan, membuat Xiao Liang pucat. Ini berat sekali, aku tidak bisa nafas. Tapi saat itu dia bangun, ternyata yang barusan itu hanyalah mimpi saja. Itu tadi mimpi, membuatku takut setengah mati, dan ternyata yang menimpanya itu bukanlah ikan mutan, tapi Xiaobai yang tidur di atas tubuhnya. Xiaoli yang kaget dan membangunkan Xiaobai. Berapa kali aku bilang kasurmu itu di ruang bawah, kalau kau membuatku bermimpi seperti itu lagi, aku akan mengambil cemilanmu. Setelah Xiaobai bangun, Xiaoli yang mendengar suara gaduh dari luar. Dia bingung, sekarang siapa itu? Apa orang-orang ini tidak tidur di pagi hari? Xiao Liang membuka jendela mobilnya dan terlihat ada sebuah mobil yang siap-siap mau pergi. Dan ada dua orang ini yang memasukkan barang-barang penting ke dalam mobil. Dan juga Gu Yue yang tampak memeriksa senjatanya. Xiao Liang bingung apa yang ingin mereka lakukan. Jadi dia pun memutuskan ke sana dan menyapa mereka. Keduanya menyapa balik dan bertanya apakah dia tidur nyenyak. Gu Yue bilang, "Mata pandamu itu cukup parah, apa kau gak tidur nyenyak?" Wajah Xiao Liang menghitam.
Aku bermimpi buruk semalaman. Tentu saja aku punya mata panda ini. Xiao Liang bertanya, kalian mau pergi kemana? Jin Hong bilang ayahnya menyimpan banyak persediaan di kaki gunung Wanda. Kebutuhan sehari-hari, makanan, dan bahkan senjata. Kami akan berkendara ke sana untuk mengambilnya. Jin Hong bilang kalau persediaan itu berharga daripada nyawa di keadaan seperti ini. Gu Cheng bilang kalau Hong Hong ini baik membagikan itu ke semua orang. Jin Hong menjelaskan kalau ayahnya menimbun persediaan di berbagai tempat. Sayangnya dia tidak pernah bisa menggunakannya. Jin Hong dengan alasan bersalah karena kemarin dia membuat markas kehilangan banyak makanan penting. Jadi dia ingin menawarkan ini sebagai kompensasi untuk menebusnya. Dua orang ini teriak, kenapa bilang begitu? Karena ini bukan kesalahannya. Daging yang diawetkan itu tidak biasa di wilayah utara. Dan tidak ada orang lain yang tahu saja. Dua pendukung Gu Yuhe kesal. Belum nangis saja sudah bisa membuat mereka menunjukkan rasa prihatin. Kukira beberapa anjing benar-benar tidak bisa berhenti memakan kotoran. Xiao Liang bertanya, Gunung Wanda yang itu? Sejauh yang aku tahu tempat itu dulunya resort musim panas. Mereka membuka banyak toko serba ada untuk para wisatawan. Para penyintas pasti sudah mencarinya lebih dari sekali. Kalau ada persediaan pasti sudah lama hilang. Dua orang ini kesal, apa maksudmu? Apa kau tidak percaya sama Hong Hong? Gu Cheng ikut-ikutan. Apa yang pernah dilakukan Hong Hong padamu? Membuli wanita seperti itu? Apa kau seorang pria? Oh, kau sangat bersemangat ya. Sepertinya kau sudah pulih dengan baik. Mau aku bantu meregangkan badanmu itu lagi? Kata Xiao Liang mengancamnya, membuat Gu Cheng terdiam dan hanya bisa kesal sendiri. Jin Hong datang dan bilang, Koki Gao, aku tahu kau salah paham padaku. Kalau kau khawatir, kau bisa ikut dengan kami juga. Xiao Liang berpikir sejenak dan bertanya ke Gu Yue, apa kau mempercayainya? Gu Yue tahu daging yang diawetkan itu tidak akan bisa bertahan lama. Orang-orang di markas menunjukkan tanda-tanda kekurangan natrium. Tanpa bumbu, orang dewasa mungkin bisa bertahan, tapi orang tua dan anak-anak nggak akan bisa menahannya. Jadi, mau dia bohong atau tidak, kalau ada kesempatan aku harus mencobanya. Xiao Liang terdiam dan dalam hati hanya bisa tersenyum. Dasar wanita bodoh. Dia bilang, ini juga belum waktunya makan, jadi aku akan ikut dengan kalian. Jin Hong senang, ada banyak barang di sana. Kita tidak akan bisa membawa mereka dalam sekali jalan. Karena Koki Gao seorang ahli, dia bisa membantu milih-milih barang yang tepat untuk dibawa. Di dalam hati dia senang bukan main, dasar tolol, mudah sekali terpancing. Dua orang ini juga mau ikut dan membantu. Mereka tahu malam ini bulan purnama, zombie paling aktif di waktu itu. Dan semakin banyak orang yang ikut akan semakin aman. Gu Yue bilang tidak perlu, aku akan berusaha kembali sebelum gelap. Ingat, kunci pintunya rapat-rapat, jangan biarkan siapapun masuk sebelum kami kembali. Keduanya sangat ingin ikut sekali. Jangan khawatir, kalian tunggu dan rawatlah nenek dan yang lainnya. Serahkan keselamatan kakak Yue kalian padaku. Keduanya pun langsung tenang. Dengan Chef Gao, kita bisa tenang. Gu Yue kesal. Jangan membual, jangan lupa siapa yang memohon pengampunan di depanku sebelumnya. Xiao Liang bilang, aku tidak punya pilihan waktu itu. Jika aku melihat ke atas saat itu, aku akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Keduanya bertanya, apa yang tidak boleh kau lihat itu? Xiao Liang dengan polos mau mengatakannya. Gu Yuhe segera membungkam mulutnya itu dan diajak dua temannya. Kayaknya kalian punya rahasia yang membuat penasaran saja. Jin Hong yang di sana dari tadi mengawasi mereka. Dia tersenyum licik. Ayo kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir nanti. Dan setelah itu tampak truk dan mobil kelompok Gu Yuhe melewati pegunungan terjal. Di bawah jurang terlihat banyak sekali zombie yang beraktivitas. Xiao Liang tahu aktivitas zombie itu mengikuti pola siklus. Mereka sangat gelisah selama bulan purnama. Dan hari ini tanggal 15, seperti yang diperkirakan, ada banyak zombie di sekitar sana. Dan anehnya Xiao Bai tidak tertarik sama sekali. Padahal dia juga mutan. Dia malah menunjuk ke arah depan. Xiao Liang menoleh dan kaget.
Dia segera menghentikan truknya dan membuat Gu Yue bertanya apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba berhenti? Ternyata jalan di sana runtuh dan tidak bisa dilalui. Xiao Liang turun dan melihatnya. Itu runtuh karena hujan. Sepertinya kita harus menghentikan mobil di sini. Jin Hong bilang, untung kita tidak jauh dari tempat tujuan. Kita akan sampai di sana dengan berjalan kaki selama 30 menit. Gu Yuhe langsung meminta mereka membawa senjatanya. Ingat, jangan berisik, hati-hati jangan sampai menarik perhatian para zombie. Dan setelah itu, mereka pun terlihat sudah berjalan kaki melewati hutan. Xiao Liang terus waspada dengan sekitarnya, melihat bagaimana respon Gu Cheng dan yang lain. Saat itu ada sebuah lebah yang terbang mendekati wajah Yin Hong. Yin Hong kaget dan teriak ketakutan karena lebah itu menempel di wajahnya. Gu Yuhe dengan berbisik kesal, "Apa yang kau lakukan? Kau menarik perhatian para zombie." Yin Hong teriak lagi, ada sesuatu yang menggigitnya. Gu Yuhe dengan cepat dan tepat melemparkan sesuatu yang mengenai lebah itu. Itu cuman lebah saja, apa yang harus ditakutkan? Mereka melongo dengan kemampuan melempar Gu Yuhe yang bisa mengenai lebah dengan sekali lemparan saja. Yin Hong ke Gu Cheng dan menangis ketakutan. Gu Cheng bilang jangan marah pada Hong Hong. Gadis macam apa yang tidak takut pada serangga? Aku juga gadis, kenapa aku tidak takut? Tanya bingung Gu Yuhe. Dua orang ini bilang kau itu berbeda. Kau itu lebih tangguh dari semua pria. Tentu saja kau tidak takut. Gu Cheng menjelaskan kalau kakaknya itu tomboy yang seperti laki-laki. Bahkan orang-orang mengira dia laki-laki saat dia masuk ke kamar mandi perempuan dan membuat gadis di sana ketakutan dan menangis. Gu Yuhe malu-malu mendengar cerita dari adiknya itu. Saat itu Xiao Liang menyemprotkan sesuatu ke Gu Cheng dan Yin Hong. Ini pengusir serangga, ada banyak serangga di pegunungan sekarang. Jadi aku membawa botol ini. Semprotan ini sangat bermanfaat, tidak hanya membasmi serangga, tapi juga membasmi bau mulut. Kalian harus disemprot lebih banyak lagi. Dua orang ini menjauh dari Xiao Liang. Gu Yue yang sebenarnya malu menjadi lebih rileks karena kelakuan Xiao Liang. Tapi saat itu Xiao Liang berhenti, ada yang terlewatkan, di mana Xiao Bai yang dicari malah sedang ke markas lebah itu. Dia melompat dengan mengambil sarang lebah itu, membuat semua orang di sana kaget dan panik. Xiao Bai tampak bahagia setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia membuka mulutnya dengan lebar seakan mau memakan itu. Apa yang dia coba lakukan? Gu Cheng panik, dia tidak mencoba untuk memakan itu bukan? Tapi itu memang tujuan Xiao Bai. Dia ingin makan sarang lebah itu. Hentikan dia! Teriak panik mereka. Xiao Liang pun juga, dia berlari ke Xiao Bai untuk menghentikan kelakuan pegawainya itu. Tapi Xiao Bai tidak terhentikan, dia sudah menggigit sarang lebah itu. Dan setelahnya hanya bisa terdengar teriakan dari hutan. Beberapa lama setelahnya, di bawah gunung terlihat ada sebuah terowongan besar dan kelompok Gu Yuhe dan yang lainnya sudah sampai. Apakah ini tempat yang kau maksud itu? Yin Hong membenarkannya. Terowongan ini runtuh di tengah pembangunan dan sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ayahku pernah bilang semakin bahaya sebuah tempat, semakin aman tempat itu. Nggak ada yang berani masuk ke tempat seperti ini. Pikirkan saja, mungkin ada perlengkapan yang tersembunyi di dalamnya. Yin Hong kesakitan karena gigitan lebah di pipinya dan menyalahkan Xiao Bai yang membuat lebah di sarangnya keluar dan marah ke mereka semua. Gu Yue bersiap dan mengatakan, ayo masuk, memimpin mereka ke dalam sana. Xiao Liang bilang tunggu sebentar. Gu Cheng bertanya, apalagi sekarang? Terlalu gelap di dalam sana, kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Terburu-buru itu terlalu ceroboh. Xiao Liang mengeluarkan suar dan melemparkan itu ke dalam terowongan. Dan tak selang beberapa lama terdengar suara gaduh dari dalam. Hati-hati, sesuatu keluar dari sana. Yang keluar adalah ngengat. Xiao Bai tampak begitu ketakutan dan tidak suka dengan ngengat itu, membuatnya langsung berlari kabur dari sana. Dia ngumpet di dalam rerumputan. Xiao Liang bilang itu cuma ngengat, apa yang harus ditakutkan? Ayo kita masuk. Xiao Liang mencoba menarik tangan Xiao Bai yang sedang bersembunyi. Xiao Bai dengan kuat tidak ingin masuk ke dalam sana.
Ketakutannya pada ngengat begitu besar. Jin Hong senang, wanita itu mungkin sedikit gila, tapi dia adalah petarung yang kuat. Jika kita kehilangan dia, dua yang lainnya akan lebih mudah diatasi. Dia bilang ke Xiao Liang, kalau Xiao Bai sangat takut karena trauma dengan sebelumnya. Jangan paksa dia untuk masuk. Gu Yuhe melihat langit dan tahu kalau mereka sudah terlalu lama. Kita tidak bisa buang-buang waktu lagi. Zombie akan semakin agresif saat malam hari. Xiao Liang melihat Xiao Bai yang begitu ketakutan dan akhirnya menyerah. Baiklah, jangan kabur, tetap di sini dan tunggu kami. Xiao Bai meringkuk ketakutan dan menangis. Entah apa yang dilakukan ngengat padanya dulu, sampai membuatnya trauma. Di dalam terowongan, Xiao Liang membawa senter dan berjalan masuk. Mereka berjalan cukup jauh dan membuat Xiao Liang tidak menyangka kalau akan berjalan cukup dalam. Gu Yuhe bertanya, berapa jauh lagi sampai ke tempat pasokan itu? Jin Hong bilang sudah tidak jauh, kita hampir sampai. Saat itu Xiao Liang melihat sesuatu di depannya dan itu adalah bayangan manusia. Dia teriak, ada seseorang di sana. Gu Yuhe mengangkat senjatanya. Siapa itu? Zombie. Ternyata itu adalah Hao Xian dan bawahannya. Dia senang, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. Nona Gu yang cantik. Ini kenapa kalau sudah tahu ada orang jahat dibunuh dia? Bikin cerita makin panjang saja. Gu Yuhe kaget saat melihat ada Hao Xian di depannya. Dia mengarahkan senjatanya ke depan. Apa yang kalian lakukan di sini? Saat itu salah satu rekan Gu Yuhe mendekat dan mengarahkan senjatanya ke kepala Gu Yuhe. Dan sekali pukulan dari belakang kepalanya sudah membuat Gu Yuhe terjatuh dengan keras. Saat itu ada orang yang menendang senjatanya dari tangan Gu Yuhe dan langsung menahan tangannya itu. Gu Yuhe marah. Cheng Nan, Cheng Bei, apa yang kalian lakukan? Xiao Liang kaget dengan kejadian itu dan ingin menolong. Tapi saat itu ada seseorang mengarahkan pistol ke kepala Gu Yuhe. Jangan bergerak. Gu Yuhe kesal. Sialan, serangan diam-diam. Aku lengah. Tapi ternyata itu dilakukan oleh adiknya sendiri dan Yin Hong. Dia senang. Koki, meski kau pengguna kemampuan, kakak Yue hanyalah manusia biasa. Jika kau tidak ingin dia terluka, kau sebaiknya tidak berbuat apapun. Gu Yue melotot tidak percaya kalau semua ini dilakukan oleh adik kesayangannya sendiri, Gu Cheng. Xiao Liang kesal, wanita ini lagi. Sebaiknya kau melepaskannya atau perkataannya terhenti karena di atasnya ada sebuah jeruji besi yang terjatuh dan menangkapnya di dalam. Atau apa? Tanya Gu Cheng mengeluarkan sesuatu seperti tombol di jaketnya. Kandang itu sudah dipasangi bahan peledak. Tekan tombol ini dan boom. Peluru mungkin tidak membunuhmu, tapi aku ragu kau bisa selamat dari ledakan bom. Entah ini bomnya di dalam kandang atau di luar kandang. Hao Xian berjalan melewati Xiao Liang. Kaulah yang menabrakku dengan mobil terakhir kali kan? Tidak kusangka aku akan menangkapmu secepat ini. Dia memuji Gu Cheng, kerja bagus, kau sungguh partner sempurna yang kupilih. Gu Cheng memuji Jin Hong karena semua ini adalah ide darinya. Sialan. Sistem warungnya nggak bisa dibawa kemana-mana, apalagi truk besarnya itu. Jika saja aku punya itu sekarang. Xiao Liang membayangkan saat punya warungnya. Walaupun ada bom di sini, dia akan selamat dan bisa menghajar Gu Cheng dengan mudah. Tapi itu hanyalah khayalannya saja. Dia marah dan nggak bisa keluar dari kandang. Entah kenapa di sini Xiao Liang nggak pakai skillnya yang bisa memperkuat tubuhnya dan menghancurkan kandang itu. Gu Yuhe teriak, Gu Cheng, apa kau sudah gila? Bagaimana bisa kau mendengarkan sampah seperti itu? Gu Cheng membalas, aku tidak gila, aku hanya muak denganmu. Gu Yuhe melotot, apa kau bilang? Adik yang sudah dia jaga malah bilang begitu padanya. Kata Gu Cheng, sedari kecil, di panti asuhan, Gu Yuhe selalu berkelahi dengan anak-anak lain agar tidak dibully. Meski Gu Yuhe memberikan makanan yang dicuri untuk Gu Cheng, mereka semua memanggil Gu Yuhe kakak besar dan mengejek Gu Cheng pengecut. Setelah dunia berakhir pun, semua orang di markas mendengarkan perkataan kakaknya dan tidak ada yang pernah melihatnya, padahal dia adiknya. Apa kau tahu betapa bencinya aku padamu? Akulah orang yang memiliki potensi supranatural.
Akulah orang yang seharusnya dihormati dan dikagumi orang. Tapi selama kau masih di sekitarku, aku selalu hidup dalam bayang-bayangmu. Guyue meneteskan air mata. Guceng, bisa-bisanya kau berkata begitu. Kita sudah tidak punya orang tua untuk tumbuh. Aku selalu memperlakukanmu sebagai keluarga paling penting. Aku hanya ingin melindungimu dan membuatmu aman. Aku tidak pernah mengira kau akan tumbuh dan sangat membenciku seperti ini. Xiao Liang mengejeknya. Dasar lintah kecil tak tahu terima kasih. Kau hidup dari kakakmu dan sekarang kau bersikap seolah kau jadi korbannya. Guceng teriak marah ke Xiao Liang. Diam kau. Kau itu yang paling menjijikan dari semuanya. Hanya koki sialan saja beraninya melawanku. Cih, orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Balas Xiao Liang tidak takut dengan ancaman Guceng. Kau itu lebih suka keluar dan mencari pengguna kemampuan acak daripada menunggu milikku terbangun. Yin Hong tersenyum melihat Gu Yue. Kau itu tidak layak menjadi kakakku, kata Guceng mengarahkan pistolnya ke Gu Yue. Hao Jian memanasinya. Jika dia nggak melihat potensimu, itu kerugiannya. Tapi aku percaya padamu. Ketika kami kembali, kau akan mengambil alih pabrik baja dan resmi menjadi bosnya. Dengan orang-orangku, senjata, dan kau yang mempertahankan benteng kita dengan kekuatanmu. Bersama kita akan membangun markas terkuat saat kiamat. Guceng termakan omongan Hao Jian itu. Gu Yue panik. Apa? Kau mau membawa mereka ke pabrik baja? Apa kau tahu orang seperti apa Hao Jian itu? Membawa mereka ke sana itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Kau akan membuat semua orang di sana terbunuh. Hao Jian menutup mulut Gu Yue dengan menamparnya. Aku bahkan belum melunasi apa yang kau lakukan terakhir kali padaku. Dengan tawa kejam dia bertanya, bagaimana rasanya ditusuk dari belakang oleh adikmu sendiri? Seorang wanita seharusnya bertindak seperti wanita. Beraninya kau menginjak kepala seorang pria. Kau itu benar-benar tidak tahu diri. Yin Hong menatap Gu Yue diam. Hao Jian memegang wajah Gu Yue. Tapi, membuat wanita keras kepala sepertimu menangis dan memohon padaku rasanya luar biasa. Yin Hong menghentikannya. Tunggu, karena kau teman kakak Acing, aku akan memberimu kesempatan. Aku tahu ada kotak berangkas di dalam pabrik itu, dan kau selalu menyembunyikannya. Berikan itu padaku dan aku akan meminta Hao Jian mengampunimu. Aku juga tidak akan menyakiti siapapun di pabrik baja itu. Sepakat. Gu Yue bilang kotak berangkas apa? Dia ingat mereka benar memang menemukan kotak berangkas itu saat pertama datang ke pabrik. Tapi seseorang menyadari kotak itu punya mekanisme khusus. Jika mereka gagal membukanya 3 kali, itu akan meledak. Aku kira itu berbahaya, jadi aku membuangnya keluar. Gu Yue akhirnya tahu tujuan Yin Hong masuk ke markasnya. Dia bertanya, kau pikir aku masih mempercayaimu? Yin Hong marah dengan jawaban itu. Guceng teriak, jangan buang-buang waktu dengannya. Saat kita ambil alih pabrik, semuanya akan jadi milik kita. Ini hanya soal waktu sebelum kita menemukan kotak berangkas itu. Yin Hong kesal, sungguh bodoh. Aku ini sudah mencarinya di pabrik secara menyeluruh. Kalau memang ada di sana, apa aku perlu mengelabuinya di sini? Yin Hong, meski kau membodohiku, aku masih akan memberimu nasihat. Dari wanita ke wanita, saat kiamat, wanita sepertimu yang bergantung pada laki-laki seperti parasit. Sekali dibuang, kau akan berakhir sengsara. Khususnya pria yang bahkan mengkhianati kakaknya sendiri. Apa mereka ini sungguh bisa dipercaya? Guceng bilang ke Yin Hong, perasaanku terhadapmu itu nyata, jangan coba-coba membuat perpecahan. Yin Hong mendekati ke Gu Yue, aku bukan tanaman parasit. Laki-laki hanyalah alat bagiku. Yang sungguh kasihan itu adalah dirimu. Di luar kau tangguh, tapi sebenarnya kau berhati lembut. Kau memberikan semuanya untuk adik dan markasmu, tapi kau tidak bisa melihat keegoisan dan kerakusan mereka. Sedikit saja ketidakpuasan dan mereka akan memperlakukanmu seperti musuh. Juga, kau menyukainya kan? Tanya Yin Hong sambil melihat Xiao Liang. Gu Yue tidak mengelak perkataannya. Yin Hong tersenyum. Percayakah kau bahwa hanya dengan isyarat jari saja dia akan bersimpu di kakiku? Semuanya yang kau pedulikan, semua yang kau cintai, semuanya akan berakhir jadi milikku.
Gu Yue tidak percaya, tidak semua orang akan mengkhianati hati nuraninya demi keuntungan pribadi. Apakah begitu? Mari kita buat taruhan kalau begitu. Jika kau kalah, serahkan kotak berangkas itu. Gu Cheng bertanya, Hong Hong, apa yang coba kau lakukan? Dia berjalan mendekati Xiao Liang yang bingung kenapa dia kemari. Koki, daging olahan yang kau buat sungguh tak terlupakan. Aku sungguh berharap bisa merasakannya lagi. Xiao Liang bertanya, benarkah? Aku kira kau tidak menyukainya. Yin Hong bilang, tidak mungkin, aku tidak menyukainya. Jika kau mau meninggalkan Gu Yue dan bergabung dengan kami, aku akan mengizinkanmu tinggal di markas sebagai koki kami. Yin Hong pakai kemampuan mata pesonanya ke Xiao Liang. Dan setelah itu tampak wajah Xiao Liang yang beku tanpa ekspresi. Yin Hong percaya diri, bahkan pengguna kemampuan menunjukkan kelemahan di saat putus asa. Saat kemauan mereka retak, kekuatan mentalku dapat mengambil alih pikirannya. Jadilah tahananku. Ekspresi Xiao Liang barusan itu bukan tanpa ekspresi, tapi bengong saja. Sekarang dia langsung pasang ekspresi tidak percaya. Berhenti berbohong. Yin Hong kaget, lah kok gak berhasil? Gu Yue senang dengan Xiao Liang yang tidak mengkhianati ekspektasinya. Jangan pikir aku tidak tahu, kau itu orang yang memberikan review jelek terakhir kali bukan? Aku menemukan lembar evaluasi ini tepat di luar pintu kamarmu. Yin Hong bingung, dia menolak kontrakku. Dia tampaknya seperti orang bodoh, tapi kenyataannya dia sungguh kuat. Gu Cheng teriak pada Yin Hong, tidak bisa, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Pria ini harus mati hari ini. Sampai sekarang kita masih belum tahu kekuatannya itu apa. Orang ini sangatlah licik. Jika kita membiarkannya tinggal, dia akan menjadi ancaman besar. Dalam hati dia kesal. Konyol, hanya bisa ada satu pengguna kemampuan di dalam markas, dan itu aku. Saat itu dia nggak konsen pada sekitarnya. Gu Yue melihat sebuah kesempatan saat adiknya itu lengah. Dengan kekuatannya, dia melepaskan diri dari tangan dua orang ini dan melepaskan dirinya, melemparkan dua orang itu dan langsung menyundul punggung Gu Yue. Tombol bom di kandang Xiao Liang terlempar. Yin Hong teriak, jangan biarkan dia mendapatkan remote-nya. Dua kakak beradik ini melompat ke arah remote itu dan berusaha mengambilnya. Untuk bisa menang, Gu Yue menyikut wajah Gu Cheng dan membuatnya terlempar. Gu Yue mendapatkan remote itu dan setelahnya, dia menginjak tubuh adiknya, mengeluarkan pedang yang dia bawa dan mengarahkan itu ke leher adiknya. Jatuhkan senjatamu atau kubunuh dia. Xiao Liang senang dan memujinya, bagus sekali. Garis keturunan memang tidak bisa dibohongi. Sepertinya aku bisa menang kali ini sambil tidur. Gu Cheng teriak, kakak, kau tidak bisa membunuhku, aku ini adikmu. Gu Yue sudah tidak percaya padanya. Dasar ular tak tahu diri, mulai hari ini aku bukan lagi kakakmu. Mendengar itu Gu Cheng panik, dia mulai cari pertolongan dari kakak barunya. Hao Xian dan Yin Hong diam saja melihat itu. Yin Hong marah, sampah tidak berguna itu selalu saja merusak suasana. Hao Xian tersenyum, kau pikir ini cukup untuk mengancamku? Dia itu adikmu, bukan aku. Jika kau ingin membunuhnya, lakukan saja. Gu Cheng kaget dengan sikap Hao Xian itu. Gu Yue juga kaget dengan sialan itu. Tapi saat keadaan pelik itu ada saja kejutan. Ada sebuah benang putih besar yang muncul dari dalam terowongan. Itu menangkap satu rekan Hao Xian. Dan sepertinya ini adalah benang laba-laba. Menarik wanita itu masuk ke dalam terowongan. Xiao Liang kaget. Ada apa? Hao Xian melotot baru saja. Apa itu? Mereka bisa mendengar suara berisik dari dalam gua itu. Mereka bingung suara apa itu. Ada sesuatu di sana dan kelihatannya besar. Hao Xian mengeluarkan pistolnya. Siapa peduli itu apa? Aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Tembak, perintahnya ke anak buahnya untuk menembak ke arah terowongan. Tembakan demi tembakan sudah diarahkan ke dalam sana. Dan setelahnya tidak ada suara lagi dari sana. Mereka bertanya, apakah dia sudah mati? Tapi saat itu ada kaki laba-laba besar yang datang dan dengan mudah menghancurkan dua orang ini. Benar saja, itu adalah laba-laba dengan ukuran yang begitu besar dan sudah mutasi. Hao Xian dan anak buahnya melotot tidak percaya ada laba-laba mutasi di sini. Dua orang ini bingung, apa bisa laba-laba bermutasi tumbuh sebesar itu? Xiao Liang tahu makhluk ini bukan hanya makhluk bermutasi biasa, itu adalah predator.
Tidak seperti mutan biasanya, predator gak hanya makan manusia, mereka juga memburu zombie dan mutan lainnya, menyerap kekuatan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Di kehidupanku sebelumnya, predator tidak muncul secepat ini. Tapi mengapa sekarang? Xiao Liang bingung. Xiao Liang mengira ini mungkin akibat reaksi berantai mengikat sistem. Predator ini dengan ganas memakan setiap tangkapan yang berhasil dia dapatkan, membuat mereka yang melihat itu hanya bisa kaget. Aku malah kaget dengan balon sensor yang dikeluarkan autornya ini. Banyak sekali sampai menutupi seluruh gambarnya. Setelah makanannya habis, predator mulai berlari mendekati mangsa lainnya. Hao Jian teriak ke anak buahnya untuk melarikan diri dari sana. Gu Cheng melihat kakaknya yang fokus ke predator itu. Dia melihat kesempatan dan melepaskan diri dari ancaman kakaknya, mendorong kakaknya itu mendekati ke arah predator yang sudah berlari mendekati Gu Yue. Wajah Gu Yue melotot dan pikiran terhenti melihat monster besar itu. Wajah predator sudah sangat dekat dan siap memakannya. Saat itu, tokoh utama baru ingat kalau dia punya skill. Dia pakai skill show off yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya selama 3 menit. Dengan kekuatan supernya itu, dia dengan mudah menghancurkan penjaranya dan berlari dengan kecepatan penuh ke Gu Yue untuk menyelamatkannya. Berkat itu, Gu Yue selamat. Dia melihat predator itu yang mengejar kelompok Hao Jian yang sudah mau keluar dari terowongan. Predator pakai jaring lengketnya dan menangkap 3 orang lainnya yang teriak takut minta tolong. Tapi Hao Jian tidak menolongnya. Dia berlari ke pintu keluar yang ada di depannya. Predator ini pintar. Dia menembakkan jaringnya bukan untuk menangkap mereka, melainkan menutup pintu keluar dari sana. Hao Jian dan yang lainnya kaget dan panik. Monster itu masih mengejar kita. Gu Cheng bertanya apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa keluar dari sini. Apakah ada jalan keluar lagi? Jin Hong menunjuk arah pintu drainase yang mengarah keluar. Tapi seseorang harus menahan laba-laba itu untuk kita bisa membuka pintunya. Sheng Bei dan Sheng An bilang tidak mungkin. Sama saja bunuh diri dan siapa yang mau melakukannya. Yin Hong melihat keduanya yang mulai memohon padanya. Tapi Yin Hong memakai kemampuan mentalnya kedua orang itu. Bukankah kalian semua bilang kalian bersedia memberikan nyawamu padaku? Dua orang itu terkena kemampuan mentalnya dan melakukan apa yang disuruh sama Yin Hong. Keduanya berjalan mendekati laba-laba itu dan menyerahkan diri untuk dimakan sama si predator. Untuk mengulur waktu. Setelah itu, Hao Jian tampak berhasil membuka pintu drainase dan mereka pun bergegas masuk ke dalam sana. Gu Cheng yang masih di luar melihat ada bom yang tersisa di sana. Bahan peledak tertinggal mungkin digunakan selama pembangunan terowongan. Gu Yue, jika kau tak punya hati, jangan menyalahkanku atas kekejamanku. Dia menembak bahan peledak itu. Kalian berdua merepotkan. Mati saja di sini bersama monster itu. Setelah itu dia berlari masuk ke dalam lubang drainase dan tak lama bahan peledak itu meledak dengan kuat. Ledakannya sangat kuat dan entah predator itu berhasil dikalahkan atau tidak. Di luar terlihat Xiao Bai yang masih meringkuk ketakutan, tapi saat mendengar suara ledakan itu dia sadar dari rasa takutnya dan menoleh ke sana. Ledakan itu cukup besar, dia berjalan ke sana untuk mencari majikannya. Tapi dia tidak bisa masuk karena ledakan itu menghalangi jalannya dan apalagi dia masih mengingat adanya ngengat yang membuatnya trauma. Tapi saat itu dia mengingat bagaimana Xiao Liang memperlakukannya dengan baik, memberikannya makanan enak. Berkat kenangan itu Xiao Bei memberanikan dirinya dan mulai masuk ke dalam terowongan. Sementara itu di dalam terowongan tampak ledakan barusan juga berefek ke tempat Xiao Liang. Dia membuka mata. Apa yang terjadi barusan? Apa ada ledakan? Xiao Liang bingung kenapa nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Ternyata dia terempel ke jaring laba-laba. Mungkin karena efek ledakan, dia terlempar sampai ke sini. Walaupun itu lengket, tapi nggak menghentikan Xiao Liang. Dia dengan mudah melepaskan tangannya dan juga melepaskan rompinya. Berkat itu dia bisa lolos dari jaring laba-laba dan turun ke bawah yang masih terlahap api. Dia melihat di gua ini banyak sekali jaring laba-laba di atas langit-langit dan melihat ada bawahan Hao Jian yang sebelumnya ditangkap dan masih ditutupi jaring. Makhluk mutasi itu mungkin melihat orang-orang sebagai makanan cadangan.
Tapi jaring laba-laba ini sebenarnya meredam dampak ledakan barusan. Saat itu Xiao Liang melihat Gu Yue yang tampak kelelahan dan duduk bersandar ke tembok. Xiao Liang ke sana dan melihat Gu Yue yang sudah tak sadarkan diri. Dia khawatir melihat kondisi Gu Yue yang mengenaskan. Api di sini sudah mulai padam dan udaranya mulai menipis. Jika berlanjut, terowongan ini akan segera kehabisan oksigen. Kita harus keluar secepat mungkin. Xiao Liang mencoba memotong jaring itu dengan pedang Gu Yue, tapi tidak berhasil. Jaring ini begitu keras dan susah dipotong. Saat itu dia melihat kandangnya dan dia ingat sesuatu. Benar juga, katanya senang. Dia ingat itu bom yang sebelumnya dipasang di kandangnya. Dan sekarang Xiao Liang pakai itu untuk menghancurkan jaring yang ada di sini. Dengan tombol yang bisa memicu ledakannya, Xiao Liang sudah mengaktifkan bom itu dan berhasil membuka sebuah jalan keluar. Xiao Liang senang rencananya berhasil. Tapi saat itu ada suara retakan dan benda jatuh. Dia bingung suara apa itu. Ternyata itu kepompong yang sebelumnya hancur dan retak. Tubuh 3 bawahan Hao Jian yang sebelumnya jatuh dan mereka berubah menjadi zombie. Xiao Liang panik, mereka sudah terinfeksi virus selama di dalam kepompong dan sudah jadi zombie. Mereka mulai mengejar manusia di dekatnya. Xiao Liang pun mencoba melawan. Dia berhasil menendang satu zombie, mematahkan tangannya dan memelintirnya, membuat zombie itu terikat tangannya sendiri. Selesai, Xiao Liang senang dengan hasil karyanya itu. Tapi yang tidak dia sangka, zombie ini malah bergerak seperti roda berputar cepat mendekatinya. Sialan, itu bermutasi menjadi tipe abnormal. Dan setelah ikatan tangan lepas, mereka merangkak dengan aneh. Xiao Liang menggendong tubuh Gu Yue. Zombie itu tidak punya saraf. Terapi pijatnya tidak guna untuk mereka. Saat itu langit-langit terowongan tampak retak dan hancur. Setelah 2 ledakan, terowongan ini sudah tidak bisa menahannya lagi. Ada begitu banyak beban di belakang kita. Sialan, jika saja Xiao Bai ada di sini di saat seperti ini, dia pasti dengan mudah mengalahkan zombie-zombie itu. Xiao Liang berhenti, untuk sekarang kita harus berurusan dengan para zombie ini lebih dulu. Lalu temukan jalan keluarnya. Dia menurunkan Gu Yue dulu dan mengambil barang dari inventory-nya. Yang dikeluarkan adalah galon berisi minyak. Dia mengeluarkan isinya ke arah para zombie itu. Bukan untuk membakar mereka, tapi untuk membuat mereka terpeleset dan kehilangan kendali menabrak tembok. Dan setelah itu Xiao Liang melompat dan menendang langit-langit yang sebentar lagi hancur. Berkat tendangannya itu, langit-langit itu runtuh dan menimpa satu zombie. Aku bahkan mempersiapkan kuburanmu. Aku sungguh orang yang baik. Tapi saat itu dia kaget karena langit-langit itu runtuh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Dari atas sana terlihat ada bayangan yang sangat familiar. Dan dia melompat turun memanfaatkan tubuh tuannya untuk mendarat. Xiao Bai datang dan mengibaskan kepalanya karena debu di sana. Xiao Liang berdiri panik. Siapa itu? Siapa yang menyergapku? Dia senang karena itu bukan musuh, melainkan Xiao Bai yang tersenyum senang melihat masternya lagi. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.